Di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump seolah telah merayakan keberhasilannya menggempur Iran di Timur Tengah. Bahkan pemimpin AS tersebut dengan sangat percaya diri menyatakan di hadapan wartawan bahwa perangnya dengan Iran sudah sangat selesai. Trump juga memperkirakan bahwa konflik itu akan berakhir segera, serta memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi dampak yang jauh lebih berat jika sampai memblokir pasokan minyak di Selat Hormuz. Namun yang terjadi di lapangan tidak seindah narasi Trump. Sebaliknya, di berbagai penjuru Timur Tengah, jaringan sekutu dan kelompok milisi yang dikenal sebagai poros perlawanan mulai menunjukkan pergerakan. Jaringan ini membentang dari Irak, Lebanon, hingga Yaman. Apalagi Iran kini telah memilih pemimpin agung yang baru sebagai pengganti mendiang Ali Khamenei. Sebuah tanda bahwa perang fase baru bisa saja segera dimulai. Karena itu, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Amerika Serikat dan Israel mampu menghadapi serta mengendalikan kemungkinan perang fase baru ini? Isyarat menuju konflik kini juga muncul dari Irak. Sumbernya datang dari Ayatollah Agung Ali Al-Sistani, ulama Syiah yang memiliki pengaruh sangat besar di negara tersebut. Ia mengeluarkan sebuah fatwa yang menegaskan bahwa membantu Iran merupakan kewajiban bersama bagi umat. Dalam tradisi keagamaan Syiah di Irak, pernyataan seperti ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagi para pengikutnya, fatwa Sistani tidak dipandang sekadar sebagai pandangan pribadi. Ia dianggap sebagai rujukan hukum agama yang harus dipatuhi. Pengaruhnya mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari praktik ibadah sehari-hari hingga sikap politik dan keputusan dalam menghadapi konflik bersenjata. Setelah fatwa tersebut diumumkan, jaringan yang dikenal sebagai poros perlawanan segera menunjukkan pergerakan. Salah satu aktor yang paling aktif adalah kelompok Islamic Resistance in Iraq. Intensitas operasi mereka meningkat tajam hanya beberapa jam setelah situasi konflik memanas. Di dalam jaringan itu terdapat unit yang cukup menonjol, yaitu Saraya Aulia Al-Dam. Brigade ini dikenal memiliki infrastruktur peluncuran rudal yang tersembunyi di bawah tanah. Mereka membangun sistem bunker dan terowongan yang rumit untuk menyimpan persenjataan, melindunginya dari serangan, sekaligus meluncurkan rudal secara diam-diam. Karena berada di bawah tanah dan tersebar, jaringan ini sangat sulit dilacak, baik oleh pengintaian satelit maupun serangan udara. Aksi mereka juga berlangsung dalam skala besar. Dalam 3 hari pertama sejak ketegangan meningkat, milisi ini mengklaim telah melakukan 67 serangan terhadap berbagai target milik Amerika di wilayah Irak. Salah satu sasaran yang paling banyak dibicarakan adalah Erbil Air Base. Dalam serangan ke fasilitas tersebut, mereka disebut menggunakan drone kamikaze Shahed 101 produksi Iran. Meski berukuran kecil dan biaya pembuatannya relatif rendah, drone jenis ini tetap mampu menembus pertahanan dan menghantam instalasi militer. Serangan itu dilaporkan menyebabkan kebakaran besar di 2 fasilitas penting militer Amerika, yaitu Erbil Air Base dan Victory Base Complex. Meski begitu, Saraya Aulia Al-Dam bukan satu-satunya kelompok yang aktif. Ada pula Kataib Said Al-Syuhada, milisi yang selama ini dikenal sangat agresif dalam menyerang pangkalan militer Amerika, baik di Irak maupun di Suriah. Mereka juga mengklaim telah berhasil menjatuhkan drone tempur MQ-9 Reaper, salah satu pesawat tanpa awak paling penting yang digunakan militer Amerika untuk misi pengawasan dan serangan presisi. Jika klaim tersebut benar, kerugiannya tentu tidak kecil. Harga satu unit MQ-9 Reaper diperkirakan mencapai puluhan juta dolar dan menjadi tulang punggung operasi intelijen udara Amerika di kawasan Timur Tengah. Ketegangan juga tidak hanya terjadi di Irak. Di wilayah utara Israel, kelompok Hezbollah dilaporkan meningkatkan intensitas serangan mereka. Operasi tersebut menargetkan sejumlah instalasi militer Israel, termasuk pangkalan Mount Meron dengan drone serang, serta pangkalan militer di dataran tinggi Golan menggunakan roket. Hezbollah juga menargetkan tank tempur Merkava dengan rudal anti-tank.
Pada 3 Maret, kelompok ini melancarkan 3 gelombang serangan besar yang menyasar pangkalan laut, pangkalan udara, dan instalasi militer Israel menggunakan kombinasi roket, drone kamikaze, serta rudal balistik. Salah satu sasaran penting adalah kota pelabuhan Haifa yang dihantam roket jarak menengah Fajar 5. Beberapa laporan juga menyebut penggunaan rudal balistik Qadr 2 yang memiliki jangkauan lebih jauh dan daya hancur lebih besar dibanding roket artileri biasa. Rekaman video yang beredar memperlihatkan sistem pertahanan udara Israel bekerja keras menghadapi gelombang serangan tersebut. Sirene peringatan terus terdengar di wilayah utara seperti Kiryat Shmona. Dalam operasi lain, Hezbollah juga mengklaim berhasil menjatuhkan drone pengintai Hermes 450 yang nilainya diperkirakan sekitar $2 juta. Serangan terus berlanjut. Dalam salah satu operasi terbaru, Hezbollah mengumumkan serangan ke-33 yang menargetkan Glilot Base, markas unit intelijen militer elit Israel. Target ini dianggap sangat sensitif karena unit tersebut memiliki peran penting dalam pengawasan siber dan intelijen elektronik Israel. Dari selatan Semenanjung Arab, kelompok Houthi juga menyatakan dukungannya kepada Iran. Kelompok yang dikenal pula dengan nama Ansar Allah ini mengklaim telah menjatuhkan satu lagi drone MQ-9 Reaper, walau klaim tersebut hingga kini belum mendapatkan konfirmasi independen. Namun ancaman mereka tidak berhenti sampai di sana. Houthi memperingatkan bahwa apabila konflik terus meningkat, mereka siap memperluas operasi hingga ke kawasan Teluk dan menargetkan infrastruktur energi penting milik negara-negara Arab. Selama ini dunia lebih mengenal Houthi lewat serangan mereka di Laut Merah yang sempat mengganggu jalur perdagangan global. Tetapi kali ini mereka memberi sinyal kemungkinan operasi yang jauh lebih luas. Dalam beberapa hari terakhir, jaringan yang dikenal sebagai poros perlawanan yang terdiri dari Hezbollah, Houthi, serta berbagai milisi di bawah payung Islamic Resistance in Iraq meningkatkan intensitas serangan terhadap target yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut melibatkan berbagai jenis persenjataan, mulai dari roket, drone kamikaze, hingga rudal jarak menengah yang diarahkan ke pangkalan militer, jalur pelayaran, serta kota-kota strategis. Di Irak dan Suriah, sejumlah pangkalan militer Amerika berulang kali diserang menggunakan drone dan roket. Di perbatasan Lebanon-Israel, Hezbollah meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel Utara. Sementara di Laut Merah, Houthi menargetkan kapal serta menembakkan rudal menuju Israel, termasuk ke arah kota pelabuhan Eilat. Secara strategis, rangkaian serangan ini dimaksudkan untuk membuka tekanan dari banyak front secara bersamaan, sehingga Amerika dan Israel dipaksa membagi fokus militernya ke berbagai medan konflik. Selain pergerakan milisi, faktor negara sekutu juga mulai terlihat. Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberi isyarat tidak langsung mengenai kemungkinan dukungan militer dari Rusia dan Cina. Beberapa indikasi bahkan mulai muncul di lapangan. Laporan intelijen menyebut drone yang digunakan Iran untuk menyerang pangkalan Amerika di Siprus adalah Grand 2, varian dari drone Shahed 136 yang diproduksi di Rusia. Dukungan di level diplomatik juga semakin terlihat. Duta Besar Rusia untuk Inggris menyatakan bahwa Moskow secara politik berada di pihak Iran dalam konflik ini. Sikap tersebut kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Saat sejumlah diplomat Arab meminta Rusia menekan Iran agar meredakan eskalasi, Lavrov justru mengkritik negara-negara Arab karena tidak mengecam Israel dan Amerika Serikat yang dianggap memicu konflik. Dari Asia Timur, dukungan bahkan muncul lebih terbuka.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyatakan bahwa negaranya siap memasok rudal kepada Iran jika Teheran memintanya. Bukan hanya senjata atau dukungan politik, Iran juga diduga menerima bantuan intelijen dari Rusia dan Cina. Salah satu indikasinya adalah penggunaan Beidou 3, sistem navigasi satelit global milik Cina. Sejumlah analisis menyebut Iran mulai memanfaatkan Beidou 3 untuk meningkatkan akurasi sekaligus ketahanan drone dan rudalnya terhadap gangguan sinyal, sehingga membuat serangan mereka semakin sulit diprediksi oleh pertahanan udara Israel. Lalu kemana arah konflik ini akan berkembang? Menurut Jiang Feng, analis geopolitik asal Cina, konflik antara Iran dan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat bersama Israel berpotensi berkembang melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, konflik kemungkinan masih didominasi serangan jarak jauh. Bentuknya dapat berupa peluncuran rudal, penggunaan drone, hingga operasi siber. Iran diperkirakan akan mengandalkan strategi asimetris, yakni memanfaatkan jaringan sekutu di kawasan untuk menekan lawan, sekaligus meningkatkan biaya militer dan politik bagi Washington serta Tel Aviv. Apabila eskalasi meningkat, konflik berpotensi meluas ke berbagai infrastruktur strategis di kawasan. Jalur energi, pelabuhan, hingga fasilitas vital di wilayah Teluk dapat menjadi sasaran. Situasi seperti ini biasanya memicu kekhawatiran global, terutama karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat distribusi energi dunia. Pada fase ini, negara-negara besar seperti Rusia dan Cina kemungkinan akan mendorong jalur diplomatik guna menahan eskalasi sehingga terciptanya proporsional. Dalam skenario terakhir, konflik kemungkinan tidak berakhir dengan kemenangan mutlak dari salah satu pihak. Skenario yang lebih realistis adalah berakhirnya perang melalui gencatan senjata hasil negosiasi yang kemudian menciptakan keseimbangan baru di Timur Tengah. Dalam situasi tersebut, Iran tetap mempertahankan kemampuan deterrence, sementara Amerika dan sekutunya berupaya mencegah eskalasi yang lebih jauh.